Oke, para planters dimanapun berada ya. Hari ini kita coba sharing-sharing ya mengenai beberapa dugaan bibit afkir ya yang terjadi di pembibitan kelapa sawit ya. Jadi di pembibitan kami ini sudah kami lakukan proses penjualan kemarin, namun ada beberapa dugaan yang memang kami tinggalkan karena memang dugaan tersebut terkait dengan bibit afkir ya. Karena kita berharap bibit yang kita keluarkan itu di lapangan tidak ada afkir ya, biar petani kita tidak ada rasa kecewa. Jadi beberapa yang kita tinggal itu rata-rata daun tidak membuka, atau biasanya dugaannya seperti juvenil atau erek, dan ada juga yang kerdil ya. Jadi yang tinggi-tinggi ini adalah sisa-sisa yang kita sortir ya. Jadi seperti ini adalah kemarin juvenil atau daunnya tidak membuka. Dia awalnya seperti ini dugaannya ya. Jadi memang di pembibitan ini harus kita tunggu dulu. Kalau dari saya menunggu di atas 9 bulan untuk memastikan benar-benar dia afkir, karena pembibitan kami menggunakan media tanah yang ada di tempat ya. Memang beresiko tinggi sebenarnya, tapi ya di awal ini kita melakukan hal seperti itu karena agar meminimalkan biaya ya. Jadi memang itu kelemahan di pembibitan kami ya, menggunakan media tanam, yaitu tanah yang berada di sekitar yang kita scrap ya bagian atasnya. Jadi memang media kami ini sedikit berpasir ya. Jadi memang banyak yang tidak membuka itu kami tunggu dulu di atas 9 bulan agar benar-benar memastikan bahwasannya dia benar-benar afkir, bukan kekurangan unsur hara. Karena memang unsur hara bisa jadi terjadi ya, bibit-bibit yang kurang bagus perkembangannya karena kekurangan unsur hara ya. Jadi seperti inilah yang kami tinggalkan ya. Ini dugaan juvenil. Baru ada juga bagus membukanya tapi dia kerdil. Ini juga dia mengeras ya, sedikit mengeras ini. Beda dengan yang lain. Dia daun-daunnya ini, helai-helai daunnya mengeras. Ada juga yang erek ya, erek seperti ini juga kita tinggal ya. Jadi rata-rata di pembibitan seperti itu, kerdil, erek, dan juga juvenil. Itu dugaan bibit afkir. Tapi pada intinya di kemudian hari bisa berbuah atau tidak, itu saya rasa berbuah pun dia bisa jadi dia kurang maksimal. Tapi yang jelas namanya bibit afkir kita usahakan tidak sampai di lapangan. Udah gitu ada beberapa serangan ya, serangan dari hama. Memang tempat kami ini banyak kelemahannya lahannya ya, karena memang ada serangan hama yang tidak terduga ya, yang selama ini saya jalani biasanya tidak ada ini. Jadi bibit-bibit kita ini banyak diserang oleh busuk pucuk ya, hama penyakit ya. Jadi kadang busuk pucuk itu sering menyerang, jadi sehingga tanaman-tanaman kita itu jadi putus pupusnya, dan kita menunda penjualan karena pupusnya putus ya. Jadi memang banyak sekali terserang penyakit busuk pucuk ya. Seperti ini, memang dia tumbuh lagi tapi dia jadi lebih lama kita menjualnya ya. Ini tumbuh lagi. Itulah yang terjadi ya. Ya kita bisa sharing-sharing ya dengan kawan-kawan. Saya sudah membeli Nordox untuk penyembuhannya lebih cepat ya. Nordox dengan bahan aktif tembaga oksida. Jadi baru di sini saya terkena serangan busuk pucuk di pembibitan. Biasanya busuk pucuk terkena di TBM atau TBM 2, 3, TBM 1 biasanya sering seperti itu. Tapi ini di pembibitan
ada serangan seperti itu ya. Jadi inilah dia bibit afkir kita ya. Kalau ini normal nih, karena ada yang normal juga kita tinggalkan karena kemarin kita curigai dia kan, jadi kita tinggalkan dulu. Nah seperti ini normal bagus. Karena memang unsur hara kita di sini, bahan media tanah kita ini terbatas ya kawan-kawannya. Nah seperti ini normal nih. Nah ini sedikit kerdil nih kawan-kawan, kerdil keras. Oke ya, jika kawan-kawan punya masukan atau punya pengalaman hal serupa, boleh di komen-komen. Terima kasih.